Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan atau sharing kepada ikhwan-ikhwan semuanya mengenai keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan membaca Al-Quran. Mungkin ini tema ini udah biasalah didengar oleh dari ustadz-ustadz yang kontemporer kali ini, tapi saya di sini, di sini mencoba untuk bisa berbagi kepada kalian semua. Tapi sebelum saya mulai dari ke poin atau ke materi atau ke topik tema yang akan saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan semua, saya perkenalkan diri ana dulu. Nama Ishak, asal Majalengka. Udah itu aja, penting itu aja ya, itu aja. Nama Ishak, bisa dipanggil Ishak, silakan. Asal Majalengka. Saya mulai belajar saum itu ketika kelas 2 SD. Kelas 2 SD sama abah disuruh buat udah mulai saum. BTW kenapa, by the way, saya manggil orang tua tuh abah ya. Abah, nggak umi nggak abi, tapi abah. Sama umi itu dipanggilnya mamah ya. Jadi orang tua saya pribadi saya panggil abah sama mamah. Ketika itu sama abah kelas 2 disuruh, ketika mau menjelang bulan Ramadan disuruh untuk mulai saum, belajar saum sedikit ya. Minggu pertama sok Ishak saum di subuh sampai zuhur gitu, jadi sedikit. Minggu keduanya dari subuh sampai asar ya, itu namanya anak kecil ya. Saya juga pernah kecil ya, gini-gini juga. Nah, anak kecil, saya kan di sana ya awal-awal pasti nggak kuat, namanya nggak makan, yang biasanya suka makan banyak gitu kan. Tiba-tiba disuruh saum gitu kan. Ya di sana mulai adaptasi, saya pribadi adaptasi buat mulai belajar saum karena disuruh gitu kan sama abah. Masa iya nggak nurut? Nggak boleh gitu kan. Saya juga dulu nggak bandel-bandel juga dan nggak baik-baik juga ya, standar anak-anak biasa. Nah, disuruh buat saum. Nah, hari pertama emang terasa berat banget buat diri pribadi itu, berat. Nggak makan sampai zuhur. Nah, jadi pas zuhur, Allahu Akbar, udah itu buka. Yang lain kakak-kakak saya nggak buka, saya buka, alhamdulillah kan. Keluarga tuh seneng kecil ya, seneng lah namanya belajar. Wah, si Ishak ya udah mulai belajar saum gitu kan, sampai zuhur di kakak-kakak saya semangat gitu kan, didukung gitu kan, punya sama kakak. Nah, oke, besok puasa dirinya gitu sampai zuhur teranaun gitu ya, rasa Sundanya gitu. Gak apa-apa sampai zuhur, saya ikut teteh di semangatan ya, teteh kan ku AA sama. Ada saya punya kakak laki-laki dan kakak perempuan gitu, di semangatan gitu kan. Jadi nah, 1 minggu berjalan itu nggak berjalan mulus sih gitu. Batal gitu ya di hari keberapa saya batal, gak kuat karena nggak sahur, ketiduran, jadi batal. Gak apa-apa kan pelajaran. Nah, udah masuk minggu keduanya dari subuh sampai asar. Nah, ya karena mungkin sudah terbiasa 1 minggu itu sama enggak, minggu keduanya biasa aja sih berjalan, terus semangatan ku AA ku teteh gitu kan, buat puasa saum lagi terus mendasar. Nah, itu enggak berjalan mulus juga,
ada 2 hari atau 3 hari itu, satu dalam 1 minggu itu saya batal lagi, batal terus gitu kan, batal lagi. Nah, karena nggak kuat gitu, nggak kuat. Nah, karena belum terbiasa lah, bukan nggak kuat, kuat cuman belum terbiasa aja, terbiasa. Nah pas seminggu seminggu selanjutnya itu masih sampai asar ya, sampai asar. Nah minggu terakhir itu udah sampai maghrib, tambah berat sih. Pribadi tambah berat itu gitu kan, sampai maghrib buka. Buka ya, saya tuh full berarti sekitar 3 hari kan. Jadi dalam satu kelas 2 itu full itu cuman 3 hari. Kebayang coba kayak gitu, kayak gini orang kayak saya ya, beginilah. Jadi kalau yang jelek-jelek jangan diikutin, yang ke saya juga ambil aja yang positifnya ya gitu, bukan. Nah kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu, kelas 6 itu, kelas 5 sampai kelas 5 itu masih berjalan. Nah adalah peningkatan, nggak peningkatan setiap tahunnya, peningkatan. Ada yang tahun pas kelas SD itu full nambah, yang tadinya 3 hari jadi berapa hari, intinya nambah, enggak turun kok, intinya nambah. Dan itu udah enggak, tapi tetap masih seminggu ini seminggu itu, tapi lebih banyak lah fullnya daripada tahun kemarin. Nah pas kelas 6 saya tuh ketika itu menjalankan Ramadan terakhir bersama abah saya. Semua keluarga saya menjalankan bulan puasa ibadah Ramadan pada tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 Nah itu terakhir dengan abah saya ya, bapak saya. Nah ketika saya selesai bulan Ramadan, masuk ke, udah lulus SD ya, 6 SD udah lulus, masuk ke Al-Islam. Enggak. Jadi sebelum ke Al-Islam, saya lagi di kelas, lagi belajar ya. Lagi kelas lagi belajar, tiba-tiba ada yang masuk, saudara, gua atau mamang kayaknya, mamang, ayah Ishak, Salam Yusuf, adik saya Yusuf ya namanya, satu sekolah, pokoknya mas sama Yusuf tuh satu sekolah, satu SMA juga gitu. Nah, itu pas SD itu saya kelas 6, Yusuf kelas 4, beda 2 tahun. Nah itu dipanggil ke rumah, kok apa lu, tapi di sana tuh emang suasananya udah duk wah ayah naon ya gitu kan, tiba-tiba aku. Nah pulang ke rumah, karena abah udah meninggal gitu kan. Tapi kan sebelum udah tahu bahwa abah tuh lagi dirawat di rumah sakit gitu kan, sakit yang jantung ya. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik, amin. Itu saya terakhir kali menjalankan bulan Ramadan sama abah saya pada tahun itu, dan itu saya udah udah full tahun itu tuh, saya udah full bulan Ramadan, udah full puasanya, nggak batal sama sekali. Dan ketika itu pula abah saya juga meninggal kan, wafat di semoga tepat yang terbaik di sisi Allah. Nah lanjut lagi. SMP ya, SMP saya masuk ke pondok pesantren modern Al-Islam, SMP Al-Islam boarding school. Nah ketika itu nggak lama masuk, saya itu kelas 1, berapa bulan setelah itu tuh saya pulang juga, tiba-tiba pulang juga sama, ini apa lagi gitu kan, udah mati tuh, siapa lagi yang meninggal gitu. Ternyata benar ada yang meninggal, kakek gitu kan,
kakek dari ibu juga meninggal. Jadi dalam 1 tahun saya melaksanakan bulan Ramadan terakhir kali pada 2014 bersama abah saya dan kakek saya. Lanjut di SMP itu saya udah mulai menjalani saum ada di pondok pesantren itu cuma 10 hari atau 20 hari, sisanya pulang, itu biasalah. Jadi cuma 20 hari atau 15 atau 2 minggu doang di pondok, sisanya di rumah. Nah, tetapi 2 minggu di pondok itu terasa tenang, enak, nyaman karena di sana banyak teman-teman, banyak kakak kelas gitu kan, bahkan pada ustadz-ustadznya menjalankan saum enak gitu. Cobain aja lah buat siapa aja, mungkin saudara-saudara yang ada kesempatan buat mengikuti saum Ramadan di pondok gitu kan, itu enak loh, asli. Saya udah lulus dari pondok juga, sekarang kangen sama suasana pondok ketika bulan Ramadan, apalagi sekarang bulan Ramadan, kangen banget buat kayaknya waktu terasa ingin diulang gitu buat ikut Ramadan lagi di pondok ketika itu. Ya terasa bedanya gitu kan, tapi insya Allah bisa lebih baik lagi. Nah, kalau sekarang Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini bisa lebih baik di hadapan Allah daripada tahun-tahun kemarin, karena ujian dan cobaannya juga lebih terasa gitu kan, karena suasananya juga bagi sekarang udah lulus. Nah, kembali lagi ke SMP. Nah, SMP, SMA sama gitu, terasa nikmat, nyaman menjalankan bulan Ramadan. Bahkan di sana saya bisa menghafal Al-Quran dengan cepat lah, enggak cepat juga, tapi bisa menghafal Al-Quran 1 juz, 2 juz gitu kan. Hatam Al-Quran beberapa kali gitu kan, 2 kali, 3 kali dalam 2 minggu itu. Karena di sana tuh ada perlombaan gitu kan, ada yang dukung dari ustadz-ustadznya, pengurus-pengurusnya, teman-teman yang selalu merangkul, ayo kita baca Quran yuk gitu kan. Kita lanjut ke Ramadan yang 2020 itu saya kelas 12, berarti kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ketika itu kalau nggak salah itu sudah di rumah karena pandemi COVID. Tiba-tiba dipulangkan sudah. Ada surat pengumuman pulang besok tanpa ada prepare lama. Biasanya kan kalau ada pepulangan liburan itu suka ada pengumumannya jauh-jauh hari, tapi karena situasi COVID itu mendadak buat pulang, jadi besok pulang aja tuh. Ya kalau gak salah saya udah di rumah. Ramadan 2020 itu saya dan teman-teman kelas 12 saya sudah di rumah. Nah, di sana tuh sudah mulai terasa beda suasana bulan Ramadan. Terasa beda karena yang lingkungan dan suasana yang mendukung ketika di pondok banyak yang mendukung ya. Ada ustadz-ustadznya, teman-temannya, pengurus-pengurusnya. Nah, tiba-tiba ke rumah yang dimana abah udah gak ada, kakek udah gak ada gitu kan, kakak saya udah kuliah lagi di tempat kuliahnya, nggak di Majalengka gitu kan. Nah, saya tuh di sana cuma saya sama mama saya sama kakak yang ketiga yang udah nikah. Kakak yang pertama itu ada cuma beda rumah, ada yang udah nikah cuma beda rumah. Kakak yang keduanya lagi nggak ada di Majalengka. Ya, di sana kan udah terasa berat tuh Ramadan, terasa beda gitu kan. Nah, tapi di sana sudah mulai sisi positifnya. Di sana sudah mulai adaptasi, menyesuaikan bahwa saya pribadi itu nggak akan selamanya di pondok gitu, tapi bakal keluar, bakal lulus, bakal kuliah, atau bakal kerja gitu kan. Ya udah mengadaptasi buat mengikuti Ramadan dan menjalankan Ramadan secara pribadi dan mandiri, mulai dari muncul dari lubuk hati gitu kan, buat ibadahnya, buat baca Qur'annya, emang benar-benar dari lubuk hati gitu kan, mandiri, tidak ada tekanan dan paksaan. Emang berat sendiri gitu, tapi
di sana udah mulai adaptasi gitu kan. Tahun 2020 udah mulai adaptasi. Saya udah mulai itikaf, ikut-ikut itikaf di masjid yang terdekat. Masjid ini kan di desa saya ada masjid, itu masjid jami juga, jadi besar. Jadi suka ada yang itikaf gitu kan. Jadi saya ikut di sana itikaf sama anak-anaknya. Saya juga sama teman-teman kampung gitu kan. Ngaji habis maghrib, habis isya, terus 10 hari terakhir itikaf saya ikutan. Nah di sana udah mulai adaptasi saya, ya kan? Adaptasi. Nah tahun ini sekarang yang saya jalani terasa berbeda juga. Saya nggak di Majalengka, nggak di kampung, tapi di Bandung ini. Wah, emang suasananya bagi saya di bulan Ramadan ini nggak di kontrakan ya, tapi di asrama. Kemarin baru pulang dari kampus gitu kan, program asrama ya, baru pulang tanggal 1 kemarin. Nah tanggal 1 di asrama bersama teman-teman kampus. Wah, saya tuh disiplin tapi seru juga gitu kan sama teman-teman. Jadi terasa gitu. Dan insya Allah ada peningkatan lah ya, peningkatan. Karena rugi kalau kita menjalani hari lebih buruk daripada hari sebelumnya, itu rugi, bahkan binasa. Nah karena itu takut gitu kan. Saya itu takut karena dengar itu. Jadi setiap hari itu ada peningkatan dari hari sebelumnya, begitupun bulan, begitupun tahun. Nah sekarang bulan Ramadan itu harus ada peningkatan dari tahun kemarin, agar saya nggak termasuk orang-orang yang binasa atau orang-orang yang rugi. Nah kita mulai. Nah udah, itu ceritanya begitulah, SD sampai SMA. Mungkin yang bisa positif, yang bisa diambil aja, negatif ya jangan ditiru. Masuk ke tema yang ingin saya sampaikan, keutamaan bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Nah, artinya nggak semua yang saya bacain ya, cuman ambil yang penting. Jadi dalam ayat ini yang saya garis bawahi itu adalah bulan Ramadan dan Al-Qur'annya. Bulan Ramadan dan Al-Qur'annya. Keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu banyak keutamaannya. Banyak banget. Cuman mungkin sering juga ya mendengar dari ustadz yang lain gitu kan, yang udah jelas, tapi saya sedikit sharing lah yang ilmu yang pernah saya dapatkan tambahan mengenai keutamaan bulan Ramadan yang sedang kita jalani ya. Patutnya kita menjalani suatu ibadah, kita juga tahu keutamaan yang ibadah yang kita jalani. Ketika kita menjalani sholat, kita setidaknya tahu apa itu keutamaan sholat. Menjalankan zakat, menjalankan saum, menjalankan haji, patutnya kita juga tahu keutamaan yang ibadah yang kita jalani itu sendiri ya. Nah sekarang kita mencoba mengulang, atau saya sharing gitu ya, karena ini sering sudah disampaikan, tapi mengulang sharing keutamaan bulan Ramadan yang sedang kita jalani kali ini.
Dari hadis riwayat Ahmad, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun iktaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannati wa yughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Artinya, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, pada para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam surat Al-Baqarah 183 ayat yang mewajibkan kita sebagai orang beriman yang merasa beriman untuk melaksanakan ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan berlandasan ini kita menjalankan ibadah harus punya landasan dan harus juga tahu keutamanya itu apa. Landasannya ini Al-Quran Al-Baqarah 183, keutamaannya ini dia hadis riwayat Ahmad, ya, salah satunya, masih banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, ya, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan semuanya dibelenggu, ya. Dan di dalam bulan Ramadan ada hari di mana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Jadi diabadikan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat ketiganya menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa coba yang nggak mau gitu kan, makanya siapa coba yang nggak mau buat mendapatkan malam ini, yang dimana malam ini itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kita semuanya fastabiqul khairat dan semangat untuk mendapatkan keutamaan ini. Dengan syarat apa? Nah, syaratnya apa nih? Kita berlanjut kepada hadis selanjutnya. Di samping dosa kita terampuni, ini ya, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, itu hanya berada di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan dijelaskan di surat Al-Qadar ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keutamaan bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti keutamaan selanjutnya itu di bulan Ramadan kita bisa menebus dosa yang telah lampau dengan syarat imanan wah hisaban, gitu. Nah, selanjutnya itu keutamaan bulan Ramadan. Selanjutnya saya sedikit punya sharing mengenai keutamaan membaca Al-Quran, yaitu dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya potong ayat itu karena itu yang ingin saya bahas, yaitu bulan Ramadan yang dimana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Tadi saya sudah bahas syahrul Ramadannya,
Sekarang saya bahas Al-Qur'annya, keutamaan Al-Qur'annya. Yang pertama, menurut hadis Tirmizi ya, dalam kitab Shahih Al-Jami' berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lamin harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan satu huruf dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya keutamaan membaca Al-Quran itu pahalanya berlipat ganda ya, berlipat ganda. Coba satu huruf 10 kebaikan ya. Hadis yang disahihkan di dalam kitab Shahih Al-Jami' ya. Makanya ayo kita terus membaca Al-Quran, hidupkan Ramadan kali ini, begitupun di bulan-bulan selanjutnya untuk membaca Al-Quran terus, karena pahalanya berlipat ganda. Apalagi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti dia akan melipatkan terus. Nah, selanjutnya keutamaan selanjutnya yaitu Al-Quran menjadi syafaat nanti di yaumul akhir. Ya, hadis riwayat Muslim. An Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya. Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di yaumul akhir bagi orang-orang yang membacanya. Di samping kita terus membaca mendapatkan pahala berlipat ganda, Al-Quran juga akan menjadi syafaat dan penolong bagi kita di yaumul akhir nanti. Makanya ayo kita hidupkan hidup kita untuk terus membaca Al-Quran dan menerapkan dan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Gitu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, saudara-saudaraku yang menonton pada video ini. Mungkin bisa bermanfaat, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya ya. Itu kesalahan itu mutlak kesalahan dari anak sendiri ya.